kalau Nabi Isa dulu saya menyatakan dia sebagai juru selamat. Ternyata setelah saya pelajari di dalam Al-Quran, yang pantas menjadi juru selamat itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk mencoba menanggapi bersama-sama mualaf yang satu ini, di mana dia berkata Bapak Ibu bahwa Yesus itu tidak pantas jadi juru selamat, tetapi yang pantas jadi juru selamat itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Untuk kita berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad yang boleh saya sebutkan sebagai juru selamat umat manusia di seluruh dunia. Jadi bukanlah Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dulu saya menyatakan dia sebagai juru selamat. Ternyata setelah saya pelajari di dalam Al-Quran, yang pantas menjadi juru selamat itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mualaf ini tadi berkata bahwa setelah dia mempelajari Al-Quran, maka dia menemukan bahwa ternyata Yesus itu bukanlah juru selamat, tetapi yang pantas jadi juru selamat itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang juru selamat, maka apa sih arti dari juru selamat itu? Orang Kristen mengartikan bahwa juru selamat itu adalah sesuatu yang kita percayai bahwa dia bisa menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara-saudara semuanya, atau bisa diartikan bahwa dia yang punya kuasa di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu siapakah dia? Tentunya dia adalah Tuhan. Dan siapakah Tuhan itu? Menurut Alkitab, dia adalah Yesus. Nah, kenapa Yesus jadi juru selamat? Karena sudah dinubuatkan sebelumnya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang juru selamat, maka orang Kristen beriman bahwa Yesuslah yang jadi juru selamat dan bukanlah Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana juga Al-Quran mencatat tentang Nabi Isa? Di situ juga kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang yang lurus. Dia adalah jalan yang lurus. Dia mengetahui hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya Nabi Isa adalah sebagai jalan yang lurus dan dia mengetahui hari kiamat, maka bisa diartikan bahwa dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengetahui hari kiamat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita bandingkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, maka harus kita berpikir, atau saya minta bukti kepada saudara saya mualaf ini, di mana di dalam kitab Anda dituliskan bahwa Muhammad adalah juru selamat. Kalau ada, berikan saya satu ayat saja, bisa saya mengerti dan tahu bahwa ayat itu memang ada di dalam kitab suci Anda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari perkataan beliau ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan senantiasa kita diberikan keteguhan iman dan tetap setia
dalam mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.